Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Ira Safitri. Saya mahasiswa baru Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial tahun 2021. Pada video kali ini saya akan memberitahukan tutorial penggunaan Microscope Word serta memperkenalkan dan mentutorialkan penggunaan dari sebuah software yang bernama Plagiarisme Checker X, di mana secara umum Microscope Word sendiri kita telah mengetahui aplikasi tersebut, dan pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan sederhana saja apa itu Plagiarisme Checker X sendiri. Plagiarisme Checker X merupakan sebuah software yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi atau mengecek tingkat similarity atau kemiripan sebuah tulisan dengan tulisan lainnya. Untuk mengetahui bagaimana tutorial dari kedua hal tersebut, langsung saja kita beralih ke video penjelasan berikutnya. Halo semuanya, sekarang kita telah berada di video penjelasan saya mengenai tutorial dari Microscope Word serta software Plagiarisme Checker X. Di mana pada video pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tutorial dari Microscope Word sendiri. Di mana di dalam Microscope Word ada beberapa menu yang dapat kita manfaatkan. Dan adapun pada tutorial ini saya akan menjelaskan mengenai standar kostumisasi atau pengaturan standar dari layout Microscope Word sendiri. Di mana pada pengaturan layout ini Anda dapat memilih jenis fontnya. Biasanya untuk tulisan ilmiah itu menggunakan font Times New Roman, tetapi disesuaikan juga dengan kebutuhan Anda. Dengan ukuran fontnya 12 dan warna fontnya itu adalah warna hitam, dan biasanya dengan paragrafnya itu adalah rata kiri kanan dengan spasinya itu 1,5, serta untuk bagian paragraf itu biasanya untuk spacingnya before dan afternya sama, yaitu 0. Ketika sudah semuanya tepat, langsung kita okekan. Serta di dalam ini kita juga dapat mengatur margins pada bagian ini, yaitu dengan beralih pada bagian layout, page layout. Di sini kita dapat mengatur margins, mengarahkan kursor kita pada bagian custom margins, lalu kita ubah bagian top menjadi 4 cm, begitu juga pada bagian left menjadi 4 cm, bagian bottom dan right sendiri adalah 3 cm, di mana ini adalah ukuran standar dari margins yang digunakan untuk penulisan ilmiah. Begitu juga untuk bagian portrait, ini bagian orientationnya adalah portrait, dan untuk paper sendiri atau kertas itu biasanya menggunakan kertas A4. Ini saya menggunakan Windows 2010, dan ini tidak jauh berbeda pada Windows tahun di bawahan 2010 lainnya. Untuk pengaturan lainnya hampir sama seperti ini. Ketika semuanya telah dirasa tepat, langsung saja okekan. Dan jika ini adalah garis pembatas dari margin sendiri, jika tidak ingin menggunakan garis pembatas, Anda bisa mengklik bagian file, lalu pada bagian options, lalu Anda klik bagian advanced site, lalu scroll ke bawah. Pada bagian ini ada bagian yaitu show text borders. Ini karena kita centang, makanya ada bagian batasan dari margins. Jika tidak ingin menggunakan batasan, silahkan untuk tidak mencentang, lalu okekan. Oke, setelah dari layout sendiri telah dirasa cukup pas pengaturannya, di mana di Microscope Word sendiri kita dapat melakukan pengaturan halaman, judul halaman, dan subjudul pada Microscope Word ini. Di mana contohnya seperti saya membuat cover dari karya ilmiah berupa makalah, biasanya itu ada bacaannya makalah. Lalu judul dari makalah sendiri disusun oleh, ini biasanya terdiri dari nama, NIM, serta logo. Logo ini dapat Anda masukkan seperti logo universitas Anda atau logo sekolah Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Serta jurusan, fakultas, dan universitas. Serta kalau mau ditambahkan bisa yaitu tahun ajar. Dimana biasanya kalau untuk kita masuk ke halaman baru, biasanya kita menggunakan enter. Namun hal itu tidak efektif, sehingga kita dapat memanfaatkan fitur pada bagian page layout ini, yaitu namanya bricks. Di sini kita dapat menggunakan fitur next page, di mana fitur ini berfungsi untuk Anda mengatur layout halaman baru yang sedang Anda tujui, agar dapat Anda atur sesuai dengan kebutuhan Anda. Di mana setelah kita beralih pada halaman baru, dan di Microscope Word sendiri terdapat fitur heading 1, heading 2, dan heading 3
yang dapat dimanfaatkan nantinya dalam pembuatan daftar isi otomatis. Jadi syarat dalam membuat daftar isi otomatis itu segala judul besar, subjudul, dan sub-subjudul harus disesuaikan dengan heading sendiri. Untuk heading pertama itu berfungsi pada judul besar, contohnya seperti bab 1, bab 2, daftar isi, daftar pustaka, kata pengantar, dan seterusnya. Sedangkan heading 2 itu digunakan untuk subjudul, contohnya seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian atau tujuan penulisan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk heading 3 itu adalah terdiri dari sub-subjudul, bagian-bagian dari subjudul sendiri. Di mana pada bagian ini saya contohkan, yaitu penggunaan dari heading 1, contohnya seperti bab 1, pendahuluan. Ini adalah judul besar, sehingga menggunakan heading 1. Jika melihat apakah heading 1 telah aktif, kita dapat memanfaatkan fitur navigation, di mana fitur ini bisa muncul atau tidak. Dan jika muncul pada navigation ini bab 1 pendahuluan, berarti heading yang telah kita buat telah aktif. Jika navigation ini tidak muncul, Anda bisa mengklik pada bagian view, lalu ada bagian navigation pane. Anda tinggal centang, maka akan keluar atau muncul bagian navigation pane ini. Oke, setelah Anda telah mengaktifkan fitur heading 1 pada judul besar ini, Anda tinggal merapikannya dengan menyesuaikan layarnya seperti yang telah saya terangkan sebelumnya, dan tata letaknya bisa di tengah. Setelah ini, Anda juga dapat membuat bagian latar belakang. Ini merupakan subjudul. Subjudul ini biasanya menggunakan heading 2. Heading 2 sudah masuk pada navigation pane, berarti berhasil. Heading 2 diaktifkan. Tinggal merapikan atau diatur layarnya seperti ini. Ini sudah masuk. Begitu juga untuk bagian heading 3. Misalnya pada bagian subjudul ini ada sebuah pengertian, misalnya A.1, tapi sebelumnya kita atur dulu layarnya seperti biasa. Oke, biasanya ada sebuah pengertian, misalnya A.1, misalnya pengertian pendidikan kewarganegaraan, misalnya. Ini merupakan bagian dari subjudul ini. Ini adalah namanya adalah sub-subjudul. Ini menggunakan heading 3. Ini. Lalu kita tinggal rapikan sesuai dengan layarnya sendiri. Oke. Setelah rapi, inilah dia. Dan ketiga heading ini telah aktif. Hal ini dapat dilihat dari navigation sendiri, di mana bab 1 pendahuluan ini adalah judul besar sehingga menggunakan heading 1. Dan yang kedua itu adalah latar belakang. Ini adalah subjudul dan menggunakan heading 2. Serta ini adalah sub-subjudul dan menggunakan heading 3. Di mana di dalam Miskroskopers sendiri kita juga dapat mengambil sebuah kutipan, baik itu dari buku, jurnal, website ataupun lainnya dengan baik dan benar. Di mana saya contohkan pada bagian ini, yaitu saya ambil saja satu contoh sumbernya, yaitu adalah buku. Bukunya adalah ini. Di mana pada buku tersebut saya mengambil kutipan mengenai pengertian dari pendidikan kewarganegaraan ini. Namun sebelumnya kita kembali lagi untuk mengatur layar dari Miskroskoper ini seperti biasa. Setelah diatur, kita langsung saja, di mana pada buku yang saya ambil kutipannya menyatakan bahwasannya pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, hak asasi manusia,
dan masyarakat madani. Yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis. Dimana sebelum titik, ini adalah kutipan yang saya ambil dari buku tersebut. Dimana pada akhir kata humanis ini, saya akan menyertakan sumber atau referensinya dengan memanfaatkan fitur references. Ini adalah cara mengutip suatu kutipan yang baik dan benar dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada Miss Copwork. Lalu, setelah Anda klik references, Anda dapat mengklik insert citation, lalu Anda dapat memilih bagian menu add new source. Dimana karena sumber yang saya gunakan adalah buku, dan penulis dari buku ini sendiri ada 2 orang, dan penulis pertama itu bernama Imron Fauzi, sehingga nama akhirnya adalah Fauzi. Nama first atau nama depannya atau nama awalnya adalah Imron. Dan karena dia ada 2 orang, dan satu lagi yaitu hanya nama depan yang bernama Sri Kanto, nama penulisnya. Dimana setelah selesai penulisan dari penulis buku tersebut, lalu kita okekan title. Pada bagian ini isi dari judul buku yang kita gunakan. Judul buku yang saya gunakan adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Tahunnya yaitu tahun 2013. Kotanya adalah Jember. Penerbitnya sendiri adalah Superior atau kepanjangannya yaitu Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial. Ini adalah identitas dari buku yang kita jadikan referensi itu. Ini singkatannya, tapi jika ingin panjang, Anda bisa mengklik bagian Show All Bibliography Fields. Di sini, Anda dapat mengisi siapa nama editornya, di mana pada buku saya ini, nama editornya adalah Farharudin Soleh. Nama akhirnya itu adalah Soleh, dan nama depannya itu adalah Farhanudin. Setelah pas, tinggal okekan. Volume, jika ada diisi, jika tidak, boleh dikosongkan. Lalu standar number, ini berupa ISBN dari buku sendiri. Dimana pada buku saya ini, ISBN-nya adalah 978-602-14398-21. Baru saya mengambil kutipan tersebut pada halaman 1. Edisi cetakan ke-1 Oktober 2013. Setelah semuanya dirasa telah diisi dengan baik, maka okekan. Maka secara otomatis kutipan yang kita ambil ini sumbernya tertera di sini. Jika pada bagian ini untuk bagian halaman itu belum ada muncul, tinggal klik pada bagian segitiga ke bawah ini buat edit citation, lalu page halaman berapa, yaitu halaman 1. Saya mengambil kutipannya. Oke. Maka secara otomatis setelah berubah, ini adalah cara pengutipan dengan memanfaatkan menu-menu yang ada pada Miss Copwork sendiri. Di mana untuk pembuatan dari daftar pustaka otomatis, saya contohkan, yaitu kita beralih pada bagian page layer, lalu ambil bricks, lalu next page. Di sini kita buat pada bagian daftar pustaka. Ini kita gunakan heading 1 karena ini merupakan judul besar. Lalu kita sesuaikan layarnya lagi. Dan bisa letaknya di tengah. Dimana setelah layarnya sudah dirasa pas, langkah selanjutnya adalah pengisian dari daftar pustaka otomatis sendiri. Ini
Kita sesuaikan layarnya kembali. Setelah semuanya telah tepat, pengaturan layar, serta pengutipan juga telah dilakukan dengan baik dan benar, hal yang harus kita lakukan dalam pembuatan daftar pustaka otomatis ini adalah kita menuju pada menu referensi. Setelah semuanya dianggap pas, langsung kita beralih kepada bagian menu referensi, lalu ambil atau arahkan kursor pada bagian bibliografi. Klik. Setelah itu, pilih bagian bibliografi ini. Maka secara otomatis daftar pustaka akan terisi secara otomatis. Ini berkesinambungan dengan referensi dari atau pengutipan yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk bacaan bibliografi sendiri ini dapat dihapus. Ini semuanya, ini adalah daftar pustaka yang kita buat secara otomatis dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Microscope sendiri. Jika ada pada bagian seperti ini tinggal Anda klik, lalu Anda beralih pada bagian home atau pilih bagian normal. Ini teman-teman semuanya. Dimana selain dari pembuatan daftar pustaka otomatis, di Microscope sendiri kita dapat membuat daftar isi secara otomatis pula. Contohnya dimana di sini saya telah menyiapkan dokumen yang telah diatur dari mulai layarnya atau standar kostumisasi, pengaturan halaman serta judul halaman dan subjudul pada halaman sendiri yang telah diatur sesuai dengan heading 1, heading 2, dan heading 3. Dan ini telah dilihat pada bagian navigation telah diatur heading-headingnya sedemikian rupa. Dimana karena syarat dalam pembuatan daftar isi otomatis ini, pengaturan dari layar harus sesuai atau harus tepat, begitu juga pada pengaturan halaman, judul halaman, dan subjudul pada halaman sendiri. Dan setelah semuanya telah dianggap telah dilaksanakan atau telah dibuat secara tepat dan baik dan benar, dalam pengisian daftar isi sendiri, kita tinggal berada atau menuju pada halaman daftar isi, lalu kita buat layarnya sesuai dengan standar kostumisasi atau standar dari layar sendiri yang baik dan benar. Setelah dirasa sudah tepat, untuk pengisian dari daftar isi ini, kita langsung saja mengarahkan kursor pada bagian referensi, klik, baru arahkan kursor pada bagian table of contents. Pada bagian ini tinggal klik, lalu Anda arahkan kursor Anda pada bagian bawah, tepatnya itu pada bagian insert table of contents. Anda klik, dan jika ada tampilan seperti ini, artinya heading Anda sudah tepat. Dan jika dirasa juga sudah pas, Anda tinggal klik OK. Maka secara otomatis, daftar isi Anda dapat terisi secara otomatis pula. Seperti contoh pada halaman ini. Dimana pada bagian ini, Anda tinggal merapikan saja, yaitu tinggal menghapus bagian ini, lalu Anda klik bagian ini, backspace, dimana hal ini dilakukan untuk perapian dari daftar isi yang telah Anda buat secara otomatis sebelumnya. Ini adalah daftar isi secara otomatis yang dapat kita buat dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada Microscope Word Anda. Oke, untuk video selanjutnya akan saya lanjutkan pada tutorial penggunaan software plagiarisme Checker X. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita telah berada di video bagian kedua, yaitu tutorial penggunaan dari software plagiarisme Checker X. Dimana pada penggunaan software plagiarisme Checker X ini, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah tentu menginstal dari software plagiarisme Checker X itu sendiri. Karena saya sebelumnya telah menginstal, ini adalah aplikasinya. Saya tinggal buka. Baiklah teman-teman, sekarang kita telah berada di dashboard dari plagiarisme Checker X sendiri. Dimana pada bagian ini saya akan langsung saja menguji coba sebuah file milik saya untuk mengetahui tingkat plagiarismenya. Langsung saja kita beralih pada bagian online plagiarisme. Di sini ada bagian start, result, dan summary. Di sini saya memilih larger content. Untuk bagian konten yang lumayan panjang, yaitu langsung saja saya memilih load dokumen. Memilih dokumen mana yang akan
diuji tingkat plagiarismenya. Di sini ada file yang bernama CGR-PPD, di mana di dalamnya ini adalah CGR dari pengantar sosiologi dan antropologi saya. Mohon menunggu, masih proses loading. Ini telah masuk data atau filenya. Setelah masuk data atau filenya, langsung saja kita mengarahkan kursor kita pada bagian analisis. Langsung kita klik, kita tunggu. Di sini terlihat ya teman-teman, ini adalah kalimat-kalimat dari file saya yang teridentifikasi dari software plagiarisme checker X ini untuk melihat berapa tingkat plagiarismenya. Sedangkan search ini adalah pada bagian sumber-sumber yang kita jadikan referensi dalam membuat karya ilmiah kita. Sedangkan pada bagian similarity ini adalah tingkat dari kemiripan karya tulis yang kita miliki dengan karya tulis lainnya. Ini masih loading ya teman-teman. Di sini ada berwarna biru. Ini menandakan tingkat similarity-nya tidak terlalu tinggi. Sedangkan kalau merah ini lumayan tinggi atau dapat dikatakan tinggi. Sedangkan yang hijau ini berada pada kategori lumayan tinggi. Masih loading ya teman-teman, karena masih memproses seberapa tingkat dari plagiarisme yang ada pada file saya ini. Masih proses. Baiklah teman-teman, setelah selesai proses pengidentifikasian dari file yang kita ingin cek berapa persen plagiarismenya. Gimana teman-teman? Untuk bagian summary ini kita dapat melihat sebuah diagram yang berisikan ada pada bagian yang warna seperti biru tua, yang seperti warna hitam. Ini adalah bagian yang menunjukkan tingkat plagiarismenya, yaitu ada 28%, dan pada bagian yang berwarna hijau ini adalah tingkat kemurnian dari karya tulis yang kita miliki. Ini adalah 72%. Ini dapat kita scroll ke bawah. Di sini juga ada penjelasan secara singkat mengenai diagram ini. Untuk lebih detailnya, kita dapat mengarahkan kursor pada bagian detailed report, kita klik. Maka di sini ada hasil secara detail yang dipaparkan mengenai tingkat plagiarisme dari file yang saya ingin tahu tingkat plagiarismenya ini. Di sini mulai dari tanggal, berapa jumlah katanya, sumber, serta remix-nya. Di mana tingkatan dari plagiarisme yang terdapat pada file saya ini adalah 28%. Ini yang berwarna merah ini adalah kalimat-kalimat yang menandakan adanya tingkat plagiarisme pada karya tulis yang saya miliki ini. Dimana teman-teman, software plagiarisme checker X ini dapat kita manfaatkan untuk membuat karya tulis yang lebih murni, yang kita dapat buat atau dapat kita buat sebagai karya tulis kita sendiri gitu. Jadi jangan takut untuk melihat berapa persen tingkat plagiarisme dari karya tulis yang kita miliki, tetapi berpikirlah positif, di mana dengan adanya software ini dapat memotivasi bagi diri kita untuk terus memperbaiki karya tulis yang kita miliki untuk dapat menjadi karya tulis yang murni hasil dari pemikiran kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya informasi mengenai tutorial mulai dari aplikasi Microscope Word dan software plagiarisme checker X ini. Baiklah semuanya, demikianlah tutorial penggunaan Microscope Word serta software plagiarisme checker X dari saya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. See you next time.